Pemirsa, Lurah Grogol Selatan Asep Subhan dinonaktifkan karena menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan KTP elektronik atas nama Joko Chandra. Buronan terpidana kasus korupsi Bank Bali kembali ke tanah air dan membuat IKTP baru. Tak perlu waktu lama, dalam 1 hari Joko Chandra sudah mengantongi IKTP baru. Pembuatan KTP elektronik atas nama buronan kasus hak tagih Bank Bali Joko Sugiarto Chandra diduga menyalahi aturan dan prosedur. Berdasarkan laporan Inspektorat, Lurah Grogol Selatan Asep Subhan berperan aktif melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan KTP elektronik Joko Chandra. Imbasnya, Asep Subhan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Lurah Grogol Selatan. Peran Lurah Grogol Selatan yang dianggap melampaui tugas dan fungsinya dengan pengacara Joko Chandra mengantarkan rombongan pemohon ke tempat perekaman biometrik, menjadi pihak pertama yang menerima KTP elektronik hingga menyerahkan langsung KTP elektronik kepada Joko Chandra. Kami sampaikan pemerintah Provinsi Jakarta telah resmi menonaktifkan Lurah Grogol Selatan yang bersangkutan berdasarkan investigasi Inspektorat terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan pelayanan yang berlebihan atas penerbitan KTP elektronik atas nama Joko Sugiarto Chandra. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Anies Rashid Baswedan sebelumnya. Ini pelajaran bagi kita semua, pelayanan publik harus berintegritas, tidak ada kompromi. Posisi Lurah Grogol Selatan Asep Subhan digantikan sementara oleh Camat Kebayoran Lama sebagai pelaksana harian. Sementara status Joko Chandra masih buron selama 11 tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Buron kasus korupsi pengalihan hak tagih atau Cashy Bank Bali Joko Chandra mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang menjeratnya sejak tahun 1997 lalu. Ironisnya, pengajuan peninjauan kembali menggunakan KTP elektronik yang baru yang dibuat di kawasan Grogol Selatan, Jakarta. Bahkan, Joko Chandra datang langsung ke suku dinas kependudukan catatan sipil untuk mengurus IKTP pada 8 Juni lalu. Joko Chandra pun mendapatkan kartu fisik KTP elektronik dalam waktu 1 hari. Sementara terkait status buron Joko Chandra, Lurah Grogol Selatan Asep Subhan tidak mengecek langsung status Joko Chandra. Berdasarkan sistem, begitu kita memasukkan data NIK Pak Joko Chandra, sistem itu akan berproses kepada sistem yang ada di pusat. Data yang ada di pusat kembali lagi kepada kita. Di situ ada kemungkinan ada boleh dibilang memungkinkan untuk dicetak hari itu. Jadi dicetak hari itu memungkinkan, kemudian belangkonya terpenuhi oleh petugas. Saya tanyakan bahwa apakah mungkin dicetak untuk 1 hari ini, memungkinkan cetak hari itu. Kami menganggap bahwa semua yang datang di kantor kelurahan Grogol Selatan ini yang memerlukan pelayanan kepada kita tidak akan mencek satu persatu ini siapa atau siapa. Yang penting dia mempunyai identitas yang memang dia menunjukkan bahwa dia warga kita. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Judan Arif telah berkoordinasi dengan Kelurahan Grogol Selatan terkait pencetakan KTP elektronik Joko Chandra itu. Zudan juga menyebut Joko Chandra masih berstatus WNI dan memenuhi syarat untuk memperoleh KTP elektronik. Jadi di Indonesia itu dalam sistem hukum kewarganegaraan kita, seseorang menjadi WNA itu harus menyerahkan status kewarganegaraannya kepada negara dengan bahasa pelepasan kewarganegaraan. Nah, Direktorat Jenderal Dukcapil beserta Dinas Dukcapil DKI belum mendapatkan keputusan tentang pelepasan kewarganegaraan Joko Chandra. Dan kami sudah konfirmasi ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa memang belum ada pelepasan kewarganegaraan dari Joko Chandra. Selain itu, Judan juga menjelaskan bahwa tidak ada perubahan data Joko Chandra di data kependudukan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.